Saudaraku terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 8 Maret 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Selalu mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan hindarilah kerumunan. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, This day is the scripture fulfilled in your ears. And all bare him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son? And he said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself. Whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. And he said, Verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. But unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. And many lepers were in Israel in the time of Eliseus the prophet, and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian. And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, and rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong. But he, passing through the midst. Saudaraku terkasih, Injil hari ini berbagi cerita pada kita tentang kata-kata Yesus di rumah ibadat di Nazaret. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ini adalah pengalaman Yesus. Dia mengalami sendiri. Orang-orang sekampungnya tidak menerima Yesus ketika Yesus mengajar di bait Allah dan melakukan banyak mujizat. Mengapa mereka tidak menerima? Karena mereka tahu siapakah Yesus. Mereka tahu kehidupan Yesus. Mereka tahu latar belakang keluarga Yesus. Bagaimana mungkin anak tukang kayu hidup sederhana, hidup dalam kesusahan, memiliki hikmat dalam pengajaran, dan melakukan mujizat? Mereka melihat apa yang mereka tahu tentang Yesus dan keluarganya. Saudaraku terkasih, sikap ini sama juga dialami oleh kebanyakan dari kita. Kita kadang kurang menerima keberhasilan, kesuksesan, dan kepandaian orang lain. Apalagi orang itu kita kenal, kita tahu kemampuannya, kita tahu masa lalunya. Pengalaman ini tidak hanya di kalangan umat. Para imam, biarawan, biarawati pun juga kadang seperti itu. Merasa aneh kalau orang itu tiba-tiba berhasil. Merasa aneh kalau ada teman, sahabat itu yang kita kenal, kita tahu, tiba-tiba mendapatkan tempat yang baik. Mereka menjadi sukses, mendapatkan posisi tertentu. Kita bukan mensyukuri keberhasilan itu, tapi bergosip ria. Ini aneh, tapi ini terjadi. Mengapa? Karena kita dikuasai iri hati. Iri hati membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang terjadi pada setiap orang. Iri hati menutup mata hati kita untuk berkat Tuhan. Saudaraku terkasih, masa Prapaskah saatnya kita belajar untuk membangun sikap positif pada sesama kita. Kita meyakini bahwa semua manusia selalu berubah. Allah memiliki rancangan tersendiri pada setiap orang. Allah telah memberikan talenta dan kemampuan pada setiap orang. Tinggal bagaimana kita mengembangkan talenta itu. Bila Tuhan mau, semua pasti bisa.
Karena itu mari kita membangun semangat tobat terus-menerus. Belajarlah untuk bersyukur akan semua kebaikan Tuhan pada diri kita dan sesama. Singkirkan iri hati yang selalu membayangi kehidupan kita. Ciptakan hati yang tulus sehingga apapun yang kita dapatkan dan sesama dapatkan, kita bisa menerima sebagai cara Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih, semoga Allah yang Maha Kasih memberkati keluarga, komunitas, dan pekerjaan kita hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.